17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Merdeka! Shalom adik-adik EXO Kids, kembali lagi di ibadah online EXO Kids di bulan Agustus. Kita di minggu yang kedua di bulan Agustus ini masih belajar mengenai melayani dan berkorban dengan spesial Hari Kemerdekaan. Karena sebentar lagi adik-adik tanggal 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan negara kita tercinta Indonesia. Wow, luar biasa sekali ya, Indonesia sekarang sudah di umur 76 tahun. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa bangsa dan negara kita masih dilawat oleh Tuhan, masih diberkati oleh Tuhan. Bicara soal melayani dan berkorban, karena tema kita di bulan Agustus belajar soal ini, kalau kita bayangkan kemerdekaan bangsa kita itu tidak terlepas dari pahlawan-pahlawan yang telah berkorban dan berjasa untuk memerdekakan bangsa dan negara kita. Bayangkan adik-adik, kalau nggak ada pahlawan-pahlawan itu, wah mungkin kita hari ini nggak bisa seperti ini, kita mungkin nggak bisa belajar, kita nggak bisa bebas melakukan segala sesuatu. Tapi karena adanya pahlawan-pahlawan yang telah berkorban dan melayani pastinya, maka kita bisa merdeka. Nah, rasa kemerdekaan itulah adik-adik yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Dan kita harus mau seperti pahlawan-pahlawan kita yang mau rela berkorban. Wow, sebelum kita masuk ke dalam ibadah yang spesial hari kemerdekaan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan Yesus kami bisa ibadah online. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur juga Tuhan kalau Tuhan terus memberkati bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan Yesus semuanya karena kebaikan Tuhan dan adanya orang-orang pahlawan-pahlawan yang mau berkorban untuk memerdekakan bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus berkati ibadah online kami, biarlah kami boleh belajar hal baru pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Yuk kakak ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo adik-adik, kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan bahwa kita menang karena kita bersama dengan Tuhan Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh
adik-adik, selanjutnya kita akan membaca ayat hafalan kita di bulan Agustus ini. Ada yang belum hafal sama ayat hafalannya? Wah, kalau belum hafal, yuk kita hafalkan bersama-sama dan kita baca firman Tuhan ini. Di Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita baca firman Tuhan ini sekali lagi ya adik-adik. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, di ibadah spesial kemerdekaan kali ini, kita seperti kakak bilang tadi, kita akan membahas tentang bagaimana pahlawan Indonesia bisa berkorban untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Nanti Kak Jen akan cerita tentang melayani dan berkorban spesial kemerdekaan. Sebelumnya kita mau lihat video ini ya adik-adik, bagaimana pahlawan-pahlawan Indonesia sedang berkorban. Yuk kita lihat videonya.
Selamat datang kembali di ibadah online GPII Sidang Paulus. Merdeka! Hari Minggu ini kita mau merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 adik-adik. Kajian udah pakai baju merah dan putih nih untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah menonton video kemerdekaan. Sedih banget ya, banyak orang-orang yang dipukul dan ditindas karena dijajah oleh bangsa Belanda dan Jepang. Pasti adik-adik tahu ceritanya kan, karena kita sudah belajar di sekolah. Nah adik-adik, luar biasa sekali ya bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia harus berjuang untuk melawan penjajah demi kemerdekaan. Nah adik-adik tahu nggak? Kalau para pahlawan yang tadi sudah kita tonton di video sebelumnya melakukan satu tindakan yang luar biasa, yaitu mereka rela berkorban. Seperti pembelajaran kita di bulan ini adik-adik, yaitu dengan tema berkorban dan melayani. Macam-macam ya adik-adik cara para pahlawan melakukan tindakan rela berkorbannya, seperti Bung Tomo. Dia nggak takut dan dia tetap menyuarakan merdeka atau mati, dan dia nggak kayak takut atau bingung atau gimana, tapi dia berani dan dia mengorbankan dirinya untuk melakukan yang terbaik bagi Indonesia. Macam-macam lagi. Tadi kita belajar tentang Bapak Muhammad Hatta, Bapak Soekarno, Sultan Syahrir, lalu juga ada Christina Marta Tiahahu. Mereka melakukan tindakan rela berkorban dengan caranya masing-masing untuk supaya bangsa Indonesia merdeka. Nah adik-adik, tapi kenapa mereka bisa punya perasaan rela berkorban itu ya? Itu semua tentunya pasti diberikan oleh Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan Tuhan yang besar. Seperti Tuhan Yesus, sebelum para pahlawan melakukan tindakan rela berkorban untuk melawan para penjajah demi bangsa Indonesia merdeka, Tuhan Yesus sudah melakukan rela berkorban 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa kita. Luar biasa kan? Seperti di dalam kisah Tuhan Yesus di dalam Alkitab, dia bilang, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan saja. Di situ dia berkorban. Dia tahu kehendak Tuhan adalah kehendak yang terbaik. Apalagi coba adik-adik yang Tuhan Yesus korbankan. Tuhan Yesus mau datang ke dunia untuk menebus dosa kita dan mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Apakah itu salah satu tanda rela berkorban? Yes, betul sekali. Itu adalah tanda rela berkorban terbesar yang ada di dunia ini. Saat Tuhan Yesus datang ke dunia demi menebus dosa kita, itu adalah tindakan yang luar biasa ya adik-adik. Dan gak hanya itu adik-adik, Tuhan Yesus melakukan tindakan melayani juga, seperti tema kita di bulan ini, berkorban dan melayani. Mau tahu apa melayaninya? Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Apakah di situ Tuhan Yesus diem aja? Enggak. Tuhan Yesus bantu membagi-bagi makanan. Dia juga ikut melayani. Dia malah membasuh kaki murid-muridnya, di mana seharusnya seorang murid yang membasuh kaki seorang guru. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus melayani satu sama lain. Gak dilihat dari umur, maupun kita masih kecil, kita bisa melayani dan kita bisa berkorban loh adik-adik. Nah, seru banget kan? Kakak mau tahu di tempat adik-adik atau di rumah atau di sekolah secara online, apakah ada kegiatan 17 Agustus untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia? Kakak harap ada ya, jadi kita nggak bosan-bosan banget di rumah. Dan kakak harap juga adik-adik bisa melakukan tindakan rela berkorban di rumah. Apapun itu tindakannya, kakak yakin pasti adik-adik melakukannya yang terbaik dan untuk melayani juga. Oke adik-adik, sekian ibadah online kita tanggal 15 Agustus 2021 di Dirgahayu Indonesia. Kita harus cinta Indonesia, kita harus bangga menjadi anak Indonesia, dan kita harus maju untuk bangsa kita. Merdeka! Tuhan berkati. Dadah! God bless you!